الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم جميعا بالتقوى، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم تفضل الله على عباده بأنواع التكريم، فاشكروه ومجدوه وكبروه لعلكم تفلحون. Para hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini gema takbir dikumandangkan di masjid, di surau, di lapangan dan di pasar, dan di seluruh tempat yang didiami oleh umat Islam. Takbir berarti mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah berarti menyadari bahwa pada hakikatnya tidak ada sesuatu selain Allah yang besar. Semua selain Allah adalah kecil. Tatkala seorang hamba membaca takbir, maka hendaknya di dalam benaknya harus meyakini dan menyadari bahwa tidak ada sesuatu selain Allah yang besar. Itulah sebabnya pada zaman dahulu, tatkala para sahabat bepergian melewati jalan yang menanjak atau di daerah yang lembah dan berbahaya, mereka senantiasa mengeraskan bacaan takbir, sebagaimana diceritakan dalam hadis Bukhari di dalam kitab sahihnya. Sebab karena ketika mereka membaca takbir, maka sebesar apapun rintangan di depan mereka, mereka akan merasakan bahwa rintangan itu adalah rintangan yang kecil. Begitu pula tatkala Sayyidah Fatimah Az-Zahra menceritakan betapa besar beban rumah tangga yang dipikulnya kepada baginda Nabi SAW, maka baginda Nabi menyuruhnya. Salah satu di antaranya adalah membaca takbir 33 kali sebelum tidur. Sebab tatkala dia membaca takbir itu, dia menyadari bahwa kebesaran hanya milik Allah dan beban yang dipikulnya terasa kecil dan ringan. Begitulah pada hari ini tatkala kita membaca takbir, sebesar apapun masalah atau musibah yang menimpa kita, apabila kita membaca takbir, hendaknya musibah dan masalah itu terasa kecil ketika kita menyadari kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari ini kita umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Salah satu dari sekian banyak makna Adha adalah waktu duha. Waktu duha adalah waktu di mana Allah mengusir kegelapan malam dengan cahaya matahari yang hangat dan menyehatkan tubuh. Jika kegelapan malam sering diartikan dengan kesusahan, kekalutan, dan kekhawatiran, maka duha adalah waktu di mana Allah mengusir kesusahan dan kekalutan itu. Allah menamakan hari raya ini dinamakan dengan Idul Adha, seakan memberi kesan bahwa segala kegelapan dan kesusahan yang dialami oleh umat Islam akan terusir oleh cahaya matahari di waktu duha pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, seorang mukmin sejati adalah orang yang cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada segala sesuatu selain Allah. Karena Allah di dalam Al-Quran berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada segala sesuatu selain Allah. Manusia ditabiatkan cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada perhiasan emas dan perak, kendaraan ternak dan perkebunan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth." Allah tidak melarang manusia mencintai semua itu. Allah tidak melarang manusia mencintai anak, istri, dan hartanya. Yang Allah larang adalah apabila cinta itu lebih besar melebihi cinta kepada Allah. Sehingga sebab cinta yang lebih besar itu, apabila ada pertentangan antara dua cinta tersebut, maka ia lebih mengedepankan makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seandainya Allah memerintahkan untuk bersedekah dan berkurban, namun karena dia sangat mencintai hartanya, cinta kepada hartanya lebih tinggi, dia tidak mau membelanjakannya untuk bersedekah dan berkurban kepada fakir miskin. Pada hari ini kita belajar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, betapa besar cinta beliau kepada Nabiullah Ismail, anak yang dia idam-idamkan yang sudah sekian lama. Meskipun cintanya kepada Ismail sangat besar, namun cinta Ibrahim kepada Allah lebih besar. Maka dia lebih mendahulukan perintah Allah untuk mengorbankan putranya, sebagaimana apa yang diperintahkan atas dirinya. Inilah gambaran seorang mukmin sejati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang cintanya kepada Allah lebih tinggi atas segala sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mengisahkan di dalam Al-Quran, "Falamma aslama wa tallahu liljabin wa fadainahu bidzabhin 'azim." Maka tatkala keduanya, yakni Ibrahim dan Ismail, telah berserah diri dan dia telah membaringkan Ismail di atas pelipisnya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelian yang sangat besar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam akhir cerita Allah menasakh, Allah menghapus perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Apa hikmah dari pembatalan perintah ini? Maka dikatakan bahwa hikmah dinasahnya perintah menyembelih Ismail adalah seakan Allah ingin memaklumatkan kepada kita bahwa betapa manusia adalah makhluk Allah yang sangat berharga,
yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pantas untuk dikorbankan. Allah ingin menghapus budaya pengorbanan manusia sebagai sesaji yang sangat marak di kala itu. Sebab sejarah mencatat praktik pengorbanan manusia marak dilakukan di saat itu. Hal itu mereka lakukan sebab mereka berkeyakinan semakin berharga pengorbanan yang mereka persembahkan, maka semakin besar pula potensi mereka mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan mereka menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang lebih berharga dari manusia. Oleh sebab itu mereka banyak mengorbankan manusia pada saat itu. Seperti apa yang terjadi di Mesir pada era itu, penduduk mereka mengorbankan seorang gadis cantik untuk sesuatu yang mereka anggap sebagai dewa Sungai Nil, agar Sungai Nil tidak surut. Begitu juga orang-orang Viking mengorbankan manusia yang mereka persembahkan untuk sesuatu yang mereka anggap sebagai dewa perang, agar mereka selalu memperoleh kemenangan dalam peperangan-peperangan yang mereka lakukan. Mereka mempersembahkan manusia sebab mereka berkeyakinan bahwa semakin berharga kurban yang mereka persembahkan, maka semakin besar pula potensi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka dalam peristiwa pembatalan perintah menyembelih Nabi Ismail ini, Allah memaklumatkan kepada para manusia, wahai manusia, engkau adalah makhlukku yang aku cintai dan aku muliakan. Aku ingin menghapus praktek pengorbanan manusia yang selama ini terjadi. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. وجعلني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر التواب الرؤوف الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين.